Oke guys, sekarang kalau misalkan soalnya itu bentuknya pecahan ya atau fungsi rasional, bagaimana cara mencari domainnya dan range-nya gitu ya. Oke, bentuk soal yang pertama. Kalau kita mau menentukan domain dan range pada suatu fungsi f(x), khususnya domain, kita wajib memperhatikan variabel x-nya. Nah, kalau teman-teman amati dari fungsi ini ya, sebenarnya nilai X semua itu boleh ya, boleh, tetapi ada satu yang nggak boleh, yang mana nilai X itu ketika dimasukin membuat penyebutnya nol. Ya, kita tahu bahwa syarat fungsi pecahan itu disebut fungsi atau misalkan itu ada, adalah penyebutnya tidak nol. Ya, kalau penyebutnya nol apa yang terjadi? Sesuatu dibagi nol itu akan tidak terdefinisi, berarti nggak bisa didefinisikan, dia itu nanti bukan fungsi ya kalau penyebutnya nol ya. Nah, teman-teman tahu bahwa syaratnya penyebut tidak boleh bernilai nol. Berarti kita cari nih, ada nggak sih nilai X yang menghasilkan penyebutnya itu nol kalau dimasukin gitu ya. Fokusnya kemana kalau seperti ini? Fokusnya kita ke penyebut saja ini. Jadi, domain fungsi f(x) yang ini adalah kita lihat pembuat nol di sini. Berapa sih dia? Berarti adalah x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2, kalau kita masukin di sini fungsi ini, dia akan menyebabkan penyebutnya bernilai 0, sehingga kita dapat nih semua nilai x boleh kecuali 2. Sehingga penulisan yang benar adalah discriminable domain dari fungsi f adalah x, sedemikian sehingga x itu boleh semua bilangan tapi tidak boleh 2 gitu ya, kecuali 2. Nah, kenapa kalau 2 gitu kan? Karena kalau 2 penyebutnya 0. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, untuk mencari domain pada fungsi pecahan atau rasional, kita fokusnya pada penyebutnya saja. Ada nggak sih nilai x di penyebut? Ada nggak sih nilai x ketika kita masukin penyebutnya itu membuat 0? Kalau ternyata nggak ada, artinya bahwa aman-aman saja, ya udah berarti real semuanya. Tapi kalau misalkan ada loh, ketika x-nya sekian, penyebutnya 0, berarti semua bilangan x kecuali bilangan itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau menentukan range-nya gimana? Nah, ini kalau menentukan range dari fungsi pecahan atau rasional agak sedikit unik ya, dimana kita mengubah bentuknya menjadi x sama dengan. Ini kan kalau kita tahu bahwa f(x) sama dengan 2x tambah 1 dibagi x min 2 itu kan sama aja dengan y sama dengan 2x ditambah 1 per x min 2. Artinya bahwa ini bentuk fungsi y sama dengan. Nah, kalau mencari range, kita buat bentuk fungsi x sama dengan atau fungsi fy. Ya, gitu ya, itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa bentuknya adalah y sama dengan 2x tambah 1 dibagi dengan x dikurangi 2. Caranya gimana supaya kita memunculkan x sama dengan? Ini kita kali silang gitu ya. Kita kali silang jadinya seperti ini. Nah, gini ya. Ini perkalian distributif ke dalam. Jadinya adalah yx dikurangi 2y sama dengan 2x ditambah 1. Karena goal kita membuat x sama dengan, artinya bahwa kita harus mengelompokkan semua variabel x di satu ruas gitu ya. Jadinya yx dikurangi 2x sama dengan 2y ditambah 1. Nah, punya variabel x dua-duanya di sebelah kiri nih. X yang kita keluarkan nih, x buka kurung y dikurangi 2 sama dengan 2y ditambah 1. Nah, supaya menjadi x sama dengan, maka semua dibagi y dikurangi 2 sehingga menjadi x sama dengan 2y tambah 1 dibagi y dikurangi 2. Nah, goalnya sudah tercapai, yaitu kita membuat bentuk x sama dengan atau fungsi dalam y ya. Ini kan y semua. Oke, sekarang kita tahu bahwa mencari range adalah kita mencari semua nilai y. Nah, sebenarnya range di fungsi rasional itu semua nilai elemen bilangan real. Tapi ada nggak sih satu kondisi di mana y itu nggak punya teman dengan domainnya? Kita cek dari sini. Nah, ketemu bentuk rasionalnya lagi, ya bentuk pecahannya lagi. Ingat, bentuk pecahan pasti ada syaratnya, penyebut tidak boleh 0. Dari bentuk ini, semua nilai y boleh, tetapi kecuali ada satu nilai yang mana ketika y-nya dimasukin, penyebutnya bernilai 0. Berarti berapa? Fokusnya ke penyebutnya di sini. Nah, berarti y dikurangi 2 sama dengan 0. Saya kebawahkan y sama dengan 2. Oh, artinya bahwa ketika masukkan y sama dengan 2 ke bentuk fungsi ini, dia akan menghasilkan penyebutnya bernilai 0. Berarti kalau kita berbicara tentang range adalah range-nya itu semua bilangan real kok, kecuali 2 gitu ya. Kenapa kok 2 bukan? Karena 2 ketika teman-teman pasangkan
dia tidak ada pasangannya di daerah domainnya gitu ya. Bahasanya seperti itu. Nah, sehingga bentuk range-nya adalah ini. Y, semua elemen bilangan real loh, kecuali 2. Kenapa? Kalau teman-teman berbicara tentang gambar, nanti di gambarnya itu akan ketika kita tarik garis horizontal dia sama dengan 2, dia tidak akan berpotongan sama kurvanya, atau biasa disebut asimptot datarnya gitu ya. Nah, itulah nilai range-nya, atau semua elemen bilangan real kecuali apa? Kecuali 2, ada syaratnya gitu ya. Jadi kalau clue-nya dari saya adalah ketika menentukan range dari fungsi rasional adalah kita membuat bentuk goalnya X sama dengan. Ini kan masih Y sama dengan nih. Goalnya apa? Goalnya bentuk X sama dengan ini. Lihat syarat di sini. Akan ketemu bentuk apa di sini. Misalkan seandainya ketemu bentuk rasionalnya lagi, ya sudah kita lihat syarat bentuk rasional seperti apa. Begitu. Oke, sekarang kalau nomor 2 kasusnya seperti ini, gimana ya? Sebenarnya mirip-mirip aja ya, kalau fungsinya itu bentuknya masih bentuk pecahan, pengerjaannya sama gitu-gitu aja. Oke, kita disuruh mencari domain dan range-nya. Fokusnya ke domain dulu deh, ya kan? Gimana caranya? Lihat, kalau mencari domain kita fokus ke penyebut dari fungsi rasional itu. Kira-kira ada nggak ya nilai X yang ketika dimasukin nih penyebutnya menghasilkan nilai 0? Ada? Lihat, fokusnya di penyebut ya. X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan negatif 1. X sama dengan plus minus akar negatif 1. Nah, mungkin nggak bentuk seperti ini? Atau mungkin nggak nilai akar itu dalamnya negatif? Nggak mungkin ya. Nah, semesta kita masih semesta real. Ini udah bilangan lain, yaitu bilangan imajiner, tidak masuk dalam bentuk semesta elemen bilangan real. Sehingga ini bukan bentuk yang sesuai gitu ya. Berarti asumsi kita bahwa tidak ada semua bilangan nilai X ya ketika dimasukin, yaitu mendapatkan penyebutnya 0. Sehingga aman semua nilai X diambil. Jadi domain untuk fungsi ini adalah semua bilangan real. Nah gitu, artinya bahwa X berapapun di sini kita masukin, penyebutnya nggak akan pernah 0. Gitu, artinya bahwa semua bilangan boleh dipakai. Nah, sekarang untuk range-nya gimana? Sama ya, kita fungsi fx sama dengan ini. Ini kan sama aja bentuk Y sama dengan, enggak sih? Nah, goal kita bagaimana cara membuat bentuk fungsi dalam bentuk fungsi fy gitu ya, atau bentuk fungsi dalam bentuk X sama dengan gitu. Bagaimana caranya? Ya udah, kita nanti kali silang. Nah, kan ini bentuk Y sama dengan ya, ini kita kali silang gitu guys. Jadinya gini, Y buka kurung X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan X. Nah, lakukan perkalian distributif ke dalam. Jadinya adalah Y X pangkat 2 ditambah Y dikurang sama dengan X. Nah, Pak, ini sudah sampai X sama dengan, terus gimana gitu kan? Nah, teman-teman perhatikan, sampai di sini memang sudah bentuk X sama dengan, tetapi perhatikan, seandainya X ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya, jadinya kan bentuknya seperti ini. Y X kuadrat dikurangi X ditambah Y sama dengan 0 gitu kan. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Ini akan menjadi sebuah bentuk fungsi apa dia? Iya, dia akan menjadi sebuah bentuk fungsi kuadrat guys. Jadi bentuk fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar dari fungsi kuadrat? Kita bisa menggunakan rumus diskriminannya ya. Dimana rumus diskriminannya adalah apa? B kuadrat dikurangi 4AC lebih dari atau sama dengan 0. Kok bisa lebih dari atau sama dengan 0? Teman-teman tahu bahwa fungsi kuadrat itu punya penyelesaian kalau diskriminannya bernilai positif atau 0. Sehingga kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, B-nya apa? B-nya ini. A-nya apa? A-nya ini. C-nya apa? C-nya ini. Sudah, masukin aja. B-nya negatif 1 dipangkatkan 2 dikurangi 4. A-nya adalah Y, C-nya juga Y. Lebih dari atau sama dengan 0. 1 dikurangi 4Y pangkat 2 lebih dari atau sama dengan 0. Pindahkan 4Y pangkat 2 nya ke kanan, jadinya adalah 1 lebih dari atau sama dengan 4Y pangkat 2. Nah, biar lebih enak teman-teman bacanya gini aja deh. 4Y pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1. Kan sama ya, cuma saya pindah posisi. Y pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/4. Gini ya. Nah, kemudian kita bisa bentuk sederhana nih. Gimana? Misalkan gini deh, saya buat 1/4-nya pindahkan ke kiri, jadinya seperti ini gitu kan.
Nah, ini kan jadi bentuk persamaan kuadrat yang bisa kita cari akar-akarnya. Berapa nih? Berapa dikali berapa menghasilkan bentuk seperti ini? Berarti di sini Y, di sini Y. Nah, berapa dikali berapa menghasilkan seperempat? Ya, akar 1/4 ya. Akar 1/4 dikali dengan akar 1/4 juga. Nah, berarti tandanya di sini apa? Plus, di sini min. Karena kalau plus dikali min hasil negatif. Kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga dapatnya apa? Y sama dengan negatif akar 1/4 atau Y sama dengan positif akar 1/4. Karena bentuknya tandanya ketaksamaan sehingga kita mendapatkan bentuk interval nanti ya. Buat garis bilangan di sini. Di sini bulat penuh karena ada sama dengannya. Nilainya negatif akar 1/4. Di sini positif akar 1/4. Nah, ada 3 kubu. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita menguji titik pada masing-masing daerah. Contoh saya ngambil daerah 2 ini mengambil sampel 0. 0 masukin kemana Pak? 0 masukin ke bentuk ini boleh. Bentuk ini juga boleh. Misalkan saya masuk bentuk ini ya. Misalkan masuk bentuk ini. Y-nya saya ganti 0. Berarti 0 dikurangi 1/4 kurang dari atau sama dengan 0. Benar nggak sih? Negatif 1/4 itu kurang dari atau sama dengan 0. Oh ternyata benar. Kita centang. Gitu ya. Kemudian saya mengambil sampel di sebelah kanan akar 1/4 misalkan 10 gitu ya. 10 saya masukkan ke sini berarti 100 dikurangi 1/4 benar nggak kurang dari atau sama dengan 0? Ternyata salah gitu ya. Berarti sini kita silang. Contoh lagi saya ngambil negatif 5 di sini sebelah kiri negatif akar 1/4. Negatif 5 saya masukkan ke sini jadi 25 dikurangi 1/4. Benar nggak nilainya kurang dari atau sama dengan 0? Ternyata salah juga. Nah, kita lihat daerah yang benar yang mana? Daerah yang dibatasi oleh negatif akar 1/4 sampai dengan akar 1/4. Ini kita arsir. Sehingga range-nya yang mana? Range-nya adalah daerah yang kita arsir ini. Range fungsi f adalah Y sedemikian sehingga Y itu di antara akar 1/4 negatif akar 1/4 sampai dengan akar 1/4 di mana Y elemen bilangan real. Nah, gini. Itu cara mencari range-nya gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Bisa ya guys ya, cara untuk mencari range itu caranya seperti ini.